Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri, dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini, karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, apakah Anda takut dengan akhir zaman? Pembicaraan tentang akhir zaman selalu membuat banyak orang merinding, terutama bagi mereka yang belum memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Topik ini adalah sesuatu yang selalu ingin mereka hindari sebisa mungkin. Saudara-saudari, jika Tuhan ada di dalam hati kita, siapa yang bisa melawan kita? Jika Tuhan bersama kita, tidak ada yang bisa membuat kita tertekan, betapapun mengerikannya tanda-tanda zaman. Bagi mereka yang kehilangan harapan, bagi mereka yang terus hidup dalam dosa, bagi mereka yang tidak memberi ruang bagi Tuhan dalam hidup mereka, akhir zaman mungkin sudah ada di sini dan sekarang. Tapi masih ada harapan bagi mereka selama mereka hidup, masih ada harapan. Dan pengharapan ini diberikan kepada mereka oleh Yesus. Mereka hanya harus membiarkan Yesus datang ke dalam hidup mereka. Saudara-saudari, bagi mereka yang teguh percaya kepada Tuhan, yang setia mengikuti perintahnya, yang terus-menerus tetap berharap meskipun tanda-tanda zaman yang mengecilkan hati, penebusan dari rasa takut apapun sudah ada pada diri mereka. Saudara-saudari terkasih, mengapa kita tidak mengubah cara hidup kita, dan mengapa kita tidak mendekat kepada Yesus dan mengundang Dia untuk datang ke dalam hidup kita, sehingga apapun yang terjadi pada dunia ini, kita tidak perlu cemas dan takut, karena kita tahu bahwa kita selalu berada dalam pelukan kasih Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita ubah cara hidup kita. Marilah kita mendengarkan suara Tuhan yang memanggil kita semua untuk bertobat melalui sakramen rekonsiliasi. Marilah kita selalu ingat bahwa ketidakpedulian penduduk Yerusalem terhadap Yesus mengakibatkan kehancuran mereka. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.